ini kita bisa berkumpul untuk berbagi informasi dari Mas Abdi. Kita akan bersama-sama belajar mengenai video yang biasa kita lakukan di sekolah, kita buat di sekolah untuk keperluan medsos. Nah, untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum acara kita dimulai. Pak Ngadi, minta tolong berdoa dulu. Mari semuanya kita ambil sikap untuk berdoa. Dengan tanda kemenangan Sang Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami aturkan kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Kami bisa duduk bersama untuk mendengarkan ilmu yang baru bagi kami semua. Berkati ya Tuhan kegiatan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ngadi yang sudah memimpin doa. Acara selanjutnya kami mohon untuk Ibu Suyama memberikan sedikit sambutan. Sedikit saja ya Bu. Yes. Ya. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Bu. Berkah dalam. Berkah dalam, berkah dalam. Ya, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Winda. Mas Abdi, Bu Winda itu kepala suku kita di Rayon Semarang Selatan. Koordinator guru kepala sekolah se-Kanisius Rayon Selatan. Maka tadi berkenan untuk mengikuti, maka terima kasih bisa bergabung pada hari ini dengan keluarga besar TKSD Kanisius Jimbaran. Yang pertama, terima kasih sekali Mas Abdi bisa menyediakan waktu untuk kami, mendampingi saya dan teman-teman untuk mengembangkan pengetahuan kami, membuat video yang nanti ada kaitannya dengan medsos, terutama yang ada hubungannya dengan pembelajaran kita untuk membantu anak-anak semakin berkembang. Perkenalkan juga, saya Suyamah, kemarin sudah perkenalan ya Mas Abdi ya. Rumah saya di Kadipaten. Oh, Mas Abdi Preso Kadipaten ya. Ya, tahu. Dulu sudah pernah ke Kadipaten belum? Aslinya Glodogan, Pekgo. Oh. Aduh. Aslinya Glodogan. Nah, menurut info Bu Ima kan Mas Abdi dulu pernah ke Pancoran, kan mungkin pernah mampir ke Glodogan juga, ke Kadipaten juga ya. Pernah. Jadi ya, semoga nanti ilmu yang diberikan Mas Abdi sungguh-sungguh bisa mengembangkan profesionalitas kita. Dan ini untuk kali yang pertama, harapan saya nanti masih terus berlanjut ya Mas ya. Saya sangat mengharapkan untuk berkenan mendampingi kita sampai nanti kita betul-betul bisa untuk mengembangkan pengetahuan kita. Begitu saya kira dari saya. Terima kasih sekali. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Abdi. Nanti kalau saya panjang-panjang, paling lama 1 menit pertanyaannya. Karena Bu Ima itu sudah tahu persis kalau saya ngomong tidak ada ujungnya katanya, maka selalu kalau memberi waktu sama saya itu 1 menit, 2 menit gitu. Karena ini sudah 1 menit. Terima kasih Mas Abdi. Tuhan memberkati. Semoga Mas Abdi selalu dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yamah yang cantik. Mas Abdi, kita lanjut saja ya, langsung saja. Saya serahkan semua kepada Mas Abdi. Bu Winda juga tidak usah off kamera, on juga tidak apa-apa. Teman-teman sudah siap. Oh iya Bu Winda, jangan lupa download apa tadi CapCut CapCut. Ya ampun, ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Ima. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Selamat pagi Bu Winda, Bu Yamah, dan kemarin kami bertemu, saya ketemu Bu Winda secara Zoom juga. Kebetulan diundang. Terima kasih saya diberi kepercayaan untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk belajar tentang produksi video. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Tidak usah lama-lama. Yang jelas ini sebentar. Supaya Bapak Ibu tahu saja. Saya dulu pernah di Serikat Yesus, tapi keluar tahun 2001 ya. Jadi pernah menjadi
merasul di daerahnya Bu Ima itu ya. Bu Ima waktu itu masih SMP, masih kecil. Masih sembilan ya, Mas? Masih umbelan. Masih SMP. Jadi saya di kelasnya Romo Mintoro ya, sekitar 2 atau 3 tahun di bawah dia, beliau ya. Di Mertoyudan, lalu di novisiat dan di STF Diarkara, di novisiat horizontal. Saya asli Semarang ya. Lalu saya sudah 20 tahun lebih ada setelah keluar dari Serikat Yesus, saya di dunia jurnalistik ya, mulai dari Kompas Gramedia, lalu kemudian saya pindah ke Liputan 6 dan ke MNC Portal, MNC Group. MNC itu miliknya Pak Haritanu ya. Terakhir saya di MNC. Sekarang saya ada di Satgas Covid di bidang komunikasi publik. Jadi masih tetap komunikasi juga. Cuman pekerjaan saya masih ada terkait dengan komunikasi banyak sekali karena saya mengurus websitenya alumni STF Diarkara, Sekolah Tinggi Filsafat Diarkara, lalu Institut Filsafat Pancasila, lalu juga Komsos KWI ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya juga membuat website Sesawi.net ya, saya yang mendirikan sesawi.net. Lalu sekarang saya aktif di Komsos KWI ya, Komsos KWI, lalu di Yayasan Sesawi, juga di Institut Filsafat Pancasila ya. Dan sebenarnya saya tidak hanya ahli di bidang jurnalistik, entah itu menulis atau membuat produksi video atau membuat podcast ya, audio, tapi juga saya ini sertifikat hipnoterapis, certified hipnoterapis. Jadi saya belajar hipnoterapi juga, sebenarnya juga bisa melatih untuk menjadi trainer. Sehingga ini menurut saya ini juga penting buat para guru nanti kalau misalnya ada yang tertarik untuk belajar. Singkat kata, selama setahun kemarin itu saya diminta untuk sama Frater Ahmadiyah itu di Yayasan Kanisius Surakarta untuk mendampingi para guru. Jadi kami satu grup ya, saya buat grup, Frater Ahmadiyah buat grup, lalu saya dampingi setiap hari Bapak Ibu guru yang mengisi menjadi pengisi di medsos itu. Saya dampingi mereka ketika mau membuat, saya koreksi ini benar apa salah atau ini bagus apa enggak, lalu kemudian di-upload atau ditayangkan. Kalau misalnya belum, diperbaiki. Jadi itu yang terjadi. Tapi sebelumnya ada pelatihan dan setelah kemarin selama setahun itu ada pelatihan juga. Saya rasa itu nanti mungkin bisa dipraktekkan di sekolah ini atau mungkin di tempat yang lain, saya nggak tahu. Tetapi saya merasa bahwa pelatihan tidak bisa hanya sekali gitu intinya, apalagi sejam ini nggak mungkin hanya sejam ya. Jadi kebetulan ini yang diminta Bu Ima itu hanya baru video production. Sebenarnya untuk medsos itu banyak ya, mulai dari merencanakan, kemudian merencanakan itu maksudnya bagaimana kita mesti membuat medsos itu atau mengisi medsos itu, lalu kemudian bagaimana kita mesti merancang ya desainnya, kemudian bagaimana kita membuat memasarkannya atau mensosialisasikannya ke masyarakat. Juga menganalisis ya gimana ini gitu. Kapan kita mau menaikkan, kapan kita mau menayangkan, lalu gimana respon dari masyarakat. Itu perlu dilihat. Jadi saya rasa pengalaman selama saya 20 tahun lebih di jurnalistik itu sangat membantu untuk bidang ini. Jadi saya rasa semoga Bapak Ibu sekalian tidak kecewa atau merasa mendapatkan banyak manfaat dari apa yang saya sampaikan. Saya mulai dengan video production saja, karena ini kita langsung saja to the point. Nanti hari Senin katanya masih ada lagi. Kalau dari video production, saya ingin melihat dulu apa yang dibuat oleh Bu siapa tadi, Inta ya? Inta. Oke, saya share dulu apa yang dari Bu Inta. Mohon diperhatikan ya, ini Bu, Bapak, supaya nanti saya bisa tanya nih.
Thank you. Saya mau tanya sama Bapak Ibu aja, bukan hanya Bu Inta. Apa yang paling kurang ya, yang harusnya ada di dalam gambar di video itu mestinya? Saya pengen tahu nih. Kira-kira tahu nggak ini? Ada yang kurang sangat vital nih yang harus diketahui. Apa? Tadi dari video. Identitas sekolah? Iya, nggak kelihatan. Identitas sekolah nggak kelihatan. Betul itu hanya ditulis di bagian judul. Tetapi kalau seandainya judul itu tidak ada, maka identitas itu harus ditunjukkan. Paling tidak masyarakat atau orang yang melihat tahu, ya. Identitas sekolah. Nah, identitas sekolah. Terus yang kedua apa? Yang kedua apa? Penjelasan kegiatan anak-anak tadi apa saja gitu. Iya, itu apa? Gitu, kegiatan apa itu? Namanya apa ya? Itu kegiatan apa? Sebenarnya itu kegiatan apa kan kita nggak tahu, ya kan? Benar nggak? Ya. Itu kegiatan apa? Paling tidak kalau misalnya menggunakan narasi atau bisa menggunakan caption ya, Bapak Ibu. Ya, itu. Terus apalagi? Ini yang kedua tadi title identitas, lalu kedua soal apa itu kegiatan apa itu atau peristiwa apa itu, lalu apalagi satu lagi. Kalau iringannya tadi kan kayak instrumen ya, itu lebih baik kalau lagu-lagu nasional atau lagu-lagu rohani atau lagu-lagu anak-anak ya. Lagu nggak ada masalah Pak, lagu nggak ada masalah. Ya, kalau saya pribadi kemarin kan memang buru-buru ya Mas. Saya tuh editnya tuh transisi dari foto ke foto memang nggak ada, jadi kayak deg-deg gitu terus kan tadi kayak kaget gitu kan. Oh. Transisinya saya nggak kasih. Itu namanya cut to cut. Itu namanya cut to cut. Ini sebentar saya kasih tulisan di sini. Cut. Itu istilah edit namanya cut to cut. Jadi tidak ada transisi. Ya. Jadinya nggak ada transisi ya. Sebenarnya itu nggak ada masalah dengan itu. Ya, cut to cut itu nggak ada masalah, nggak ada problem dengan cut to cut. Nggak apa-apa gitu ya. Yang menjadi persoalan tadi sebenarnya, walaupun tidak menjadi persoalan mendasar, adalah kenapa tadi pakai foto, ya? Ya. Oh, nggak video. Iya, kenapa tadi pakai foto? Karena kan kita mau bikin gambar bergerak. Bisa dibuat sebenarnya. Tekniknya adalah dengan mengambil gambar 6 detik saja, ya. 6 detik. Ya, 6 detik, itu kan 6 detik, tapi jangan terlalu mepet. Supaya tidak mepet 6 detik, maka kalau mengambil gambar itu diambil 10 detik. Nanti bisa dipotong jadi 6 detik. Ya. Ini saya kasih 3 poin ini yang penting-penting dulu. 6 detik saja ngambil gambarnya. Lalu ngambil gambarnya gambar yang paling penting gitu ya dari cerita itu. Nah, saya mulai dulu dengan materi ya yang kemarin saya kasih Bu Ima, nanti bisa dibaca sendiri tapi itu sebenarnya harus dengan diskusi ya. Sebentar. Jadi konteks yang mau kita bahas di sini adalah produksi video. Lalu konteks tambahan lagi ini untuk medsos. Medsos itu apa? Medsos itu ya ada Instagram yang biasa dipakai oleh anak-anak zaman sekarang, Facebook, lalu ada kemudian TikTok dan ada juga YouTube ya. Tadi yang dibuka pakai Bu Inta itu adalah YouTube ya. Media sosial juga bisa nanti pakai WA ya, WhatsApp atau mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan Line bisa pakai Line. Dan ini konteksnya kita menggunakan alat ponsel. Kenapa ponsel? Karena ini semua orang hampir punya gitu. Kalau kita menggunakan kamera DSLR agak ribet nanti ya. Harus dengan ini, dengan itu dan segala macam. Jadi kita batasi pembicaraan kita dengan ini ya, produksi video untuk medsos dan ponsel. Nah, tahapan yang harus kita jalani itu kita pertama-tama harus tentukan platform ya. Kita mau pakai apa ya. Lalu menentukan ukuran, membuat video, mengedit dan kita tayangkan. Gampang sebenarnya. Ada 5 ini. Gampang sebenarnya, tapi ya menjalankan ini masing-masing ini belum tentu gampang. Atau kadang-kadang
nggak ada mood, atau kalau ada mood juga bingung ini mau apa ini gitu ya. Nah, karena di bagian misalnya buat video ini masih ada tahapan lagi gitu misalnya, ya kan? Bagian ngedit itu juga masih ada tahapan. Nah, ini saya singkat aja. Ya, saya buat di sini di bagian presentasi ini semua, tapi nanti tidak akan saya jelaskan semua. Ya. Jadi pertama-tama kalau kita mau bikin video ataupun mungkin flyer atau poster, kita harus menentukan dulu. Saya itu mau buat untuk apa gitu. Kalau kita bingung atau kalau kita tidak tahu, nanti membuatnya akan salah sasaran. Ya. Misalnya kalau kita membuat video sebenarnya untuk YouTube, tetapi kita mau pasang untuk apa namanya Instagram misalnya, mungkin keliru di ukuran dan segala macam. Jadi kita harus tentukan, saya mau bikin untuk Instagram nih, gitu. Saya bikin untuk Facebook, gitu misalnya. Saya bikin untuk YouTube misalnya. Nah, ini kalau sudah jelas, maka kemudian kita masuk ke bagian kedua. Kalau misalnya saya menentukan untuk Instagram, maka ukuran yang mau saya pakai apa? Ya, saya mau tanya nih, Bapak Ibu yang punya Instagram siapa? Atau yang nggak punya aja, yang nggak punya? Ya nggak punya Pak Ngadi semua, Pak Ngadi sama Bu Yama. Lainnya punya. Aduh. Tapi biasa Mas Abdi, kita itu kalau mau upload, mau share itu langsung, jadi ke Facebook, ke IG, ke YouTube, itu kan satu. Karena waktunya nggak cukup untuk ngedit, kapan ngulangi nek kon ngedit-ngedit gitu maksudnya. Nanti gini, saya punya teknik juga gitu. Saya punya teknik maksudnya. Kalau kita kalau ada kesulitan seperti Bu Ima tadi, maka kita bisa potong-potong dan itu bisa. Makanya tergantung tadi. Ketika kita mau pengen itu untuk semua, maka nanti cara pengambilan gambarnya juga akan beda gitu. Ya. Supaya nggak kepotong gimana? Supaya nanti bisa saya buat, misalnya nih saya buat YouTube dan Instagram misalnya nih ya. Lalu kemudian saya memikirkan supaya gambar yang ada di situ tidak kepotong gitu loh. Ketika saya taruh di Instagram. Itu perlu gitu. Perlu ada istilahnya dalam pikiran saya itu harus ada itu dulu sebelum membuat. Gitu. Saya juga melakukan hal yang sama ya. Jadi yang saya buat untuk YouTube juga saya pasang untuk Instagram gitu. Tetapi kemudian tekniknya supaya tidak kepotong maka harus saya teknik angle-nya atau cara pengambilan gambarnya itu harus saya perhatikan. Tadi kenapa saya tanya Bapak Ibu sekalian? Karena zaman sekarang itu YouTube, media sosial seperti Instagram dan YouTube itu merupakan bagian dari satu ranah tempat kita untuk mendidik gitu ya. Ya, kalau menurut Paus Fransiskus ya itu adalah satu ranah tempat untuk merasul kita ya. Kita merasul. Kenapa? Ya, banyak orang ke situ. Kalau sekarang kita itu punya semacam kegelisahan atau keprihatinan bahwa di dunia sosial media itu banyak orang yang nggak genah ya. Yang nggak genah itu artinya yang nggak bener lah ya, itu meracuni anak-anak kita gitu ya. Dan anak-anak kita ada di situ semua. Ya, kalau kita sendiri tidak hadir di situ ya, lalu kemudian juga meracuni mereka dengan hal-hal positif dari kita, maka kemudian ya kita istilahnya membiarkan, misalnya kita punya anak kita ada di situ, dibiarkan teracuni oleh mereka semua yang sebenarnya tidak ingin meracuni anak kita. Gitu. Jadi kita tetap harus hadir gitu, ya, tetap harus hadir. Paling tidak kita mengamati lah gitu ya. Dan kalau mungkin kita juga ikut terlibat di situ. Ini sebenarnya kebijakan yang diambil juga Komsos KWI untuk teman-teman Komsos yang lain atau juga untuk para sebenarnya seluruh orang Katolik ya di Indonesia atau di dunia, supaya kita ikut membuat narasi-narasi positif ya, terutama juga untuk sekolah gitu. Ya. Kenapa saya menyarankan supaya Bapak Ibu juga hadir di situ? Ini masalah alasannya gitu. Karena kalau tidak hadir ya kita mau menggarami gimana caranya? Ya, istilahnya kita mau menggarami tapi kita tidak ada di situ, terus piye gitu. Bener enggak? Benar enggak apa yang saya sampaikan? Betul. Nah, semoga Pak Ngadi dan Bu Yama terus besok bikin. Pak Ngadi
Sebenarnya sudah punya tapi tidak bisa mengoperasikan. Oh iya. Belum bisa. Oh, ada anaknya loh nanti. Oh ya. Ada anaknya. Gampang kok, nanti bisa ini kok, bisa apa namanya? Bahkan bisa misalnya nih omong-omong yang di luar sekolah ini bisa cari duit di situ misalnya. Kayak TikTok itu bisa. Ya kan, kalau kita rutin ya, YouTube itu banyak anak muda sekarang nyari duit di situ. Misalnya nih. Ini saya cuman apa namanya, manas-manasnya aja nih, provokator. Ya, oke. Nah, ini ukuran ya. Ukuran itu apa saja nih? Untuk Instagram itu banyak ya. Bapak Ibu taunya apa nih? Yang main-main Instagram? Apa saja? Bu siapa? Bu Inta, coba Bu Inta tadi. Yang saya tahu Bu Inta. Pakai waktu. Nah, yang lainnya coba, yang lainnya. Bu siapa? Orang kita kabeh. Butia. Instagram tahu enggak ukurannya Butia? Enggak tahu. Kan sebenarnya gini Mas Abdi, kalau di Instagram itu kami itu enggak melihat ukuran, tinggal upload gitu. Nggak bisa. Kalau kalau kepotong gimana? Nah, kadang-kadang kalau kepotong baru bingung. Nah, lah itu makanya harus tahu. Jadi nanti ini dokumen ini atau PDF ini saya tolong di-share aja Bu Ima ya. Buat catatan aja. Jadi kalau ngedit ini nanti ada nanti. Kalau belajar kita kan belum belajar ngedit nih di CapCut. Ya. Nanti tapi harus tahu dulu. Oh, ini saya mau bikin square ya. Square itu persegi bujur sangkar. Ya. Atau saya mau bikin horizontal video yang apa namanya? Ya kotak lah, kotak persegi panjang ya. Atau saya mau bikin vertikal video. Vertikal video itu rasio 45 itu kayak ukuran HP berdiri gitu. Jadi saya tahu ini square video itu biasanya untuk feed ya. Kalau horizontal itu dia nanti akan kepotong sebenarnya, ada bagian atas bolong, bawah juga bolong gitu ya. Sorry bukan. Yang bolong itu yang vertikal. Tapi justru vertikal itu bukan untuk itu. Vertikal itu untuk reels ya, reels. Oh, vertikal untuk reel. Ya. Itu emang reels, di IG ada tuh Mas Abdi? Reels atau Instastory apa? Di IG ada. Ada. Di sebelah mana toh? Itu Instastory itu ada. Masih ada kok. Nanti kita jelasin pada di situ. Iya. Sebentar ya. Coba dibuka apa namanya Instagramnya masing-masing. Ya. Terus sebelah mana? Oh, sebentar. Reels. Itu ada video itu di bawah. Itu di bawah itu ada video tuh. Di bagian bawah itu ada video. Tanda ini gimana ya? Reel toh. Enggak, kalau kita buka Instagram, ya. Terus ada gambar ikon rumah, ada ikon kaca pembesar, terus tengahnya ada video, ada tas, terus ada itu di tengah itu yang gambar video itu. Oh, reel. Nah, ya itu reels. Kan yang mau ditanya terus? Itu kan. Itu nanti dimasukkan di situ. Video kita itu kan bentuknya ukurannya vertikal itu. Vertikal. Berdiri. Ya, vertikal itu berdiri. Berdiri. Bingung lebih vertikal. Tuh ini kayak gini nih berdiri. Ini gambarnya Mbak, ini ada Mbak. Nah, vertikal ini sepak bola saya raketo ya. Ini vertikal. Kelihatan. Nah, ini reels nih tengah nih. Ya. Ini gambar siapa nih Mbaknya ini? Terus kalau ini. Masing-masing lihat nggak sih? Nggak kelihatan. Bentar, saya pakai yang di laptop aja. Instagram. Kalau feed itu kotak aja, feed bisa kotak atau bisa ukuran 8x10, tapi nggak usah, ini yang ukuran 4x5 aja. Lah nggak bisa masuk saya nih ke YouTube, ke Instagram. Tapi intinya sama, intinya paham kan ya ini? Yang square, horizontal sama vertikal, tahu kan? Iya.
Itu ukurannya udah jelas di situ kok. Ya. Jadi ini ada spesifikasi pada Instagram Stories ini ukurannya segini. Ada di situ nanti di edit video atau di ukuran HP. Bapak Ibu harus pahami itu. Aspek rasionya. Ini terlalu detail, terlalu teknis ya. Tapi nanti ini perlu untuk Bapak Ibu. Jadi disimpan aja sebagai dokumen untuk ya paling tidak kalau misalnya mau buat tahu ini segini, segini gitu ya. Saya cepatkan aja. Sebentar. Berarti taunya ukuran itu ketika kita mengambil gambar dulu. Enggak. Kita gini aja, patokannya gini aja. Ada gambar yang bentuknya persegi, bujur sangkar. Ya, satu bujur sangkar, satu bentuknya persegi panjang tidur horizontal, atau bentuknya kayak HP ini yang berdiri gini gitu. Ya, bujur sangkar persegi panjang tapi berdiri. Ya, itu aja, 3 itu aja yang paling penting. Biasanya kan horizontal sama vertikal. Lah ya. Kalau pas bujur sangkar? Ya, bujur sangkar itu untuk apa namanya? Bujur sangkar itu dibuatnya dengan cara ini, dengan pakai ini aja. Nggak apa-apa. Nanti tapi kan ukuran angle-nya kan kita harus tahu. Paham enggak? Tetap diambil gambarnya pakai ini, pakai HP yang berdiri gitu ya. Pakai HP berdiri, dibuatnya dengan HP berdiri. Tapi nanti kan nanti akan kepotong gitu ya. Oh, iya. Ya, maka karena akan kepotong, kalau nanti akan kita pasang untuk kepotong, maka harus kira-kira nanti enggak kepotong apa enggak gitu pada saat kita ngambil. Tapi sebenarnya itu bisa diakali di video editing gitu nanti. Sebenarnya gampang sih, sebenarnya nggak perlu mikirkan wah ini nanti kepotong apa enggak gitu ya. Tapi yang penting kepotongnya itu pas gitu loh. Ya. Bisa dipahami enggak? Bingung mikir. Mikir. Tapi biasanya kalau kita ke feed itu kebanyakan kepotong. Nah, ya. Makanya jadi harus dipikirkan itu juga kan. Artinya harus tetap dipikirkan bagaimana mengambil gambar supaya tidak kepotong, gitu aja. Gitu. Tapi memang kebanyakan kalau yang horizontal nggak kepotong, tapi vertikal mesti kepotong. Iya, itu. Jadi memang harus dipertimbangkan. Ini saya mau ngambil untuk apa gitu loh. Bu. Jadi saya kadang-kadang ada bikinnya 2 gitu. Ya, satu dengan HP berdiri, satu lagi dengan horizontal. Supaya saya bisa ambil dua-duanya, saya bisa pakai dua-duanya. Untuk keperluan Instagram juga bisa, untuk keperluan TikTok juga bisa, untuk keperluan YouTube juga bisa. Jadi memang kadang-kadang nih untuk hal-hal yang kalau misalnya saya mau pakai semua, saya harus double melakukannya pekerjaan itu. Ya, tapi kalau memang nggak mau repot ya sudah bikin horizontal aja gitu ya, atau bikin yang berdiri aja gitu. Saya mau tanya sekarang, kalau di Jimbaran yang menjadi pokok ini istilahnya medsosnya apa? Facebook sama IG. Oh, nah ini perlu diketahui. Kenapa kok pakainya Facebook? Facebook itu karena kita kan banyak orang yang di situ, kemudian Kanisius yang yayasan itu juga di situ, Romo juga di situ, jadi semua lewat Facebook. Orang tua murid juga banyak yang di situ. Kalau IG malah orang tua murid kebanyakan enggak, cuma gurunya. Ya. Jadi mending Facebook. Ya, enggak. Maksud saya begini, kenapa kita perlu tahu siapa saja yang ada di situ supaya nanti sasaran kita untuk promo itu tepat gitu ya. Kalau tadi Bu Ima bilang ada banyak orang tua murid di situ, ya itu berartinya generasi dari Bu Ima, generasi dari Bu Yama, generasi dari Bu Inta dan Pak Ngati dan semuanya ada di situ. Itu memang yang para orang tua sekarang itu memang ada di situ semua gitu ya. Supaya ketika kita mau promosikan sekolah kita, itu mereka membaca atau melihat gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak membaca atau melihat, ya gimana kita bisa promosi sekolah gitu kan? Jadi memang mungkin saya tadi tanya, oh kenapa begitu? Artinya sudah tepat, itu sudah
masuk ke Facebook. Nah, Instagram memang agak berbeda dengan Facebook karena Instagram itu lebih muda. Jadi, dan banyak anak muda yang ada di situ ya. Meskipun juga yang tua-tua juga ada kayak saya, ya kayak Romo juga ada banyak. Dan generasi yang ya generasi yang tua juga ada sih. Cuman memang anak-anak mahasiswa itu banyak yang main-main di Instagram sekarang. IG. Ya, anak-anak SD, TK juga ada yang banyak di IG ya. Lalu TikTok juga sebenarnya TikTok tuh range-nya lebih luas juga gitu. Jadi Instagram juga perlu diperhatikan gitu. Ya. Ini kok tadi saya lihat ada di YouTube tuh, maksudnya YouTube-nya juga ikut juga. Ya, kadang-kadang kalau kegiatan itu kita share di YouTube. Oke. Jadi memang kita, maksudnya Bapak Ibu guru di Jimbaran perlu memantapkan diri. Kita mau masuk di ranah mana gitu, ya. Dan perlu ada disiapkan siapa yang nanti handle itu gitu, ya. Handle mengisi itu. Saya beritahu sekarang ini di banyak perusahaan yang namanya tim medsos itu sudah ada khusus sendiri. Artinya mereka itu memang memperhitungkan bahwa medsos itu adalah satu ranah yang memang harus dikelola secara profesional, bukan sembarangan. Dan sekarang banyak profesi yang disebut dengan spesialis ya, medsos spesialis ya, media sosial spesialis. Saya termasuk media sosial spesialis. Jadi kalau saya misalnya melamar ke satu perusahaan, saya bisa kan media sosial spesialis. Artinya bisa tidak hanya mengisi saja, tetapi juga melihat tren, kemudian saya membuat tren juga, lalu kemudian menganalisis, ya kan. Kemudian kalau bisa malah mempengaruhi ya apa yang terjadi di situ gitu. Itu ilmunya sangat luas, ya, maksudnya sangat banyak. Dan ini yang sedikit yang baru saya sampaikan ke Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu perlu tetapkan ini kita mau masuk di mana nih gitu. Tadi sudah dikatakan ada Facebook, ada Instagram. Maka kalau memang mau YouTube juga sekalian masuk saja, atau kalau sekalian mau TikTok masuk saja nggak apa-apa gitu. Mungkin bisa dibagi aja gitu. Bagi misalnya nih Bu Yama sebagai kepala sekolah membagi siapa tugasnya di YouTube, Bu Inta misalnya. Lalu tugasnya Instagram, Bu Ima. Tugasnya Facebook, Pak Adi. Tugasnya TikTok, Bu siapa tadi? Ada lagi Bu siapa di situ? Bu Putia. Bu Santi atau Putia. Putia ada kan ya? Berarti ada, ngumpet. Spesialis TikTok. Nah, misalnya begitu. Loh, terus gimana supaya kita bisa berbagi? Nah, caranya begini. Kita nanti setiap Bapak Ibu sekalian setiap minggu harus misalnya rapat sebentar lah misalnya ngomongin tema kita nanti seminggu apa gitu. Ya. Tema seminggu di breakdown. Tema seminggu. Gampang itu. Ini cara-cara jurnalis ya. Cara jurnalis itu setiap hari, bahkan kami setiap pagi itu rapat malahan. Setiap malam atau setiap pagi itu rapat kalau media. Kalau wartawan itu malah setiap pagi, setiap malam itu rapat karena kita hitungannya menit ya. Kita hitungannya detik malahan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak usah setiap pagi atau setiap malam, setiap minggu saja gitu. Misalnya setiap akhir pekan atau misalnya setiap Senin pagi rapat 1 jam untuk membicarakan tema nanti selama seminggu atau mungkin selama 2 minggu atau selama sebulan. Ya, yang paling enak itu seminggu saja. Misalnya nih TikTok tadi Bu siapa, Bu Tia atau Bu siapa. TikTok ini saya hari Senin saya mau bikin tentang apa nih? Hari Senin saya mau bikin tentang kegiatan upacara anak-anak. Misalnya nih ya, misalnya hari Selasa ada apa nih? Ada kunjungan ketua rayon misalnya Bu Winda mengunjungi. Hari ketiga, hari Rabu nih ini TikTok ya. Hari Rabu ada kegiatan karawitan di sekolah misalnya, ya. Misalnya nih kalau di sekolah ada karawitan. Hari Kamis ada misalnya kegiatan biasa tidak ada
Pramuka. Pramuka misalnya. Oke, betul Pramuka. Kita masukkan. Jadi itu masing-masing satu dibikin aja, ditulis gitu. Nah, kalau misalnya yang lain juga mau sama, ya nggak apa-apa gitu. Tapi nanti angle-nya berbeda. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu caranya gimana? Caranya masing-masing mengerjakan tugas sendiri-sendiri, tetapi bahannya, materinya dimasukkan ke materi mentahnya dimasukkan ke Google Drive misalnya. Ya, di satu Google Drive. Jadi Bu Ima hasilnya ditaruh di Google Drive yang sama, Google Drive A. Pak Ngadi taruh di Google Drive apa yang sama juga, itu ya, Google Drive A. Bu Tia, Bu Inta dan sama. Jadi nanti ketika lihat untuk misalnya minggu pertama bulan Juli tahun 2022, ya minggu pertama bulan Juli tahun 2022 hari Senin misalnya, wih ini hasil bikinannya Bu Ima, oh banyak banget nih, saya ambil gitu aja, nggak apa-apa. Misalnya Pak Ngadi tertarik pada apa yang diambil sama Bu Ima misalnya, nggak apa-apa diambil aja. Jadi modelnya kita bekerja sama secara cross gitu ya. Itu cara bekerja yang efektif gitu. Sehingga tidak harus satu orang tuh ngerjain semuanya gitu. Jadi nanti tinggal ngeditnya. Ini masalah ngedit itu gampang, nanti tinggal lanjut kita ngomongin soal editing. Itu salah satu cara bagaimana kita membagi tugas atau misalnya mengelola medsos. Salah satu yang sederhana saja ya. Lalu soal konten kita nanti akan bicarakan gimana sih konten itu mesti kita buat. Jadi saya lanjutkan. Ini tadi gambar. Ukuran-ukuran ya, ukuran-ukuran ini perlu nanti saya kasih dokumen ini ya. 1:1, 1,91:1. Kenapa kok 1,91? Saya nggak tahu nih. Tapi intinya 2:1 lah gitu. Ini sebenarnya ya. Mungkin ini memang fixnya begitu kalau di HP. 4:5, 9:16 itu ya. Kalau di editor video, software editor video seperti Movavi atau mungkin Wondershare atau mungkin Filmora atau yang lain-lain, ini ada semua. Jadi nanti Bapak Ibu bisa milih sendiri. Kalau di CapCut, coba kita buka CapCut. Coba kita buka. Ya, oke. Di CapCut. Capcutnya siapa nih Capcut? Itu ada itu, ya. Sudah bisa ketemu, sudah bisa nemu nggak itu? Ada di mana? Ukuran-ukuran itu. Sudah bisa nemu nggak ukuran-ukuran itu? Ya ampun. Sudah bisa nemu nggak ukurannya? Ukurannya ada di mana? Ukurannya kita ini harus memasukkan video toh. Mau memasukkan video ya, dulu. Masukin video aja dulu, sembarang aja dimasukin. Satu aja. Sudah? Sudah memasukkan? Sudah. Kalau sudah masukkan, coba mana ukurannya, nyari ukuran dari mana coba? Oh ya. Format. Itu formatnya 2040p mungkin. Pakai format itu ya. Ya, di format ya, yang sebelah kirinya kanvas. Sebelah kirinya kanvas, sebelah kanannya filter ya, benar enggak? Ya. Nah, coba diklik kan format. Di situ ini siapa di situ Bu siapa nih? Saya pengen tahu Bu Tia mana Bu Tia? Iya, ampun Bu Tia. Ya, ini orangnya. Bu Tia mana Bu Tia? Halo Bu Tia. Coba, mana Bu Tia? Ya, disebut Bu Tia itu. Ukuran formatnya berapa? Instan. Format itu. Itu yang mana? Iki lho, proyek baru. Lebok ke sembarang. Terus tambah. Nah, iki lho. Terus ini. Format. Udah tahu belum? Format. Iya. Ini. Apa format? Ukurannya apa? Coba rasionya berapa? Yang paling kiri. Sesuaikan. Sesuaikan. Enggak, setelah sesuaikan. 9:16. Oke, terus? 12:9. Terus? 1. Hah? 3.
Banding 1, Ya, 8. ya. Terus? Oh, 2,35. enggak. Suaranya enggak dengar ya? Ya. 2,35. Ya. Banding 1. Oke, terus? 1,85 banding 1. Oke, terima kasih Bu Tia. Saya sudah dengar suaranya. Lemah Nah. lembut panjenengan Butiaki. Oke. Ya. Yang lainnya sudah pada tahu ini format ini? Sudah. Ya, jadi ini kita harus tahu dulu nih. Ini format ini itu harus kenapa saya tekankan ke format ini ketika saya ngajarin di Kanisu Surakarta, ini semua pada bingung ini. Jadi meletot-meletot sana sini, ini hasilnya yang untuk Facebook ditaruh ke Instagram, kepotong dan kacau balau kayak gitu. Jadi ini harus tahu dulu ini format ini. Kenapa saya tekankan ini? Kayak misalnya di sini ada IGTV cover foto. Ya, IGTV itu Instastory sebenarnya. 1:1,5. 1,5 ini sebenarnya bisa diakali lah. Misalnya map, apa namanya? Oh, cocoknya yang mana nih? Di sini di CapCut nih misalnya. Itu. Ya. Oh, Mas Abdi, kalau seandainya biar bisa bisa untuk feed sama untuk story. Ya, ini pakainya 16:9. 16:9. Sorry. 19:9 apa Pokoknya 19:16? Sing ukuran ini apa? HP ini apa? Berdiri ini apa? 19:9. Berdiri apa Berdiri. HP berdiri itu berarti berapa? Ya malah kepotong. 9:16. 9:16 berarti. Di feed kepotong. Oh, sorry. Di feed itu apa 1:1. 1:1. Tapi dia juga aman di story. Aman. Bisa, tapi ada ruang kosong. Ya. Daripada ada ruang kosong terus piye coba enak. 16:9 ya iya. Tapi kalau Ya. 16:9 kita ngambilnya harus horizontal. Kalau vertikal mesti jadi kecil. Masuk toh? Iya. Ya Bu Inta. Kalau kita ngambilnya video pakai horizontal, pakai vertikal gini, mesti gambarnya jadi kecil. Tapi nek kita ngambilnya gini, jadi luas pas. Nah, gini caranya, Bu Ima. Itu Bu Ima kan bisa ambil video tuh. Ya. Ini coba salah satu, silakan Bapak Ibu masuk di CapCut. Ya. Ambil video atau gambar apa aja, dimasukkan di sini satu aja. Ya. Terus diklik di layer video yang ada di tengah itu. Ya, sudah. Diklik ada garis itu kan, putih itu kan. Ya. Terus di gambar atas di video itu ada warna hijau di garis-garisnya itu. Warna hijau. Garis-garis hijau. Ini tinggi dari saya. Listnya, ya betul listnya. Listnya. Listnya itu ada. Coba itu jarinya masukkan di jarinya ditempelkan ke HP di gambar itu, terus dikecilin dibesarin gambarnya. Gambarnya dikecilin, gambarnya dibesarin coba. Ya bisa. Udah pernah begitu belum? Sudah, belum pernah. Ya. Jadi itu gambarnya. Iya. Apa? Ya. Ya, dipeletek-peletek. Udah bisa kan? Gambarnya bisa digedein kan? Ya. Gambarnya bisa dikecilin di situ. Ya. Mau kecil lagi bisa, mau dikecilin lagi bisa, mau dimasukin video lagi juga bisa itu. Ya kan? Enak kan? Pakai CapCut enak kan gitu? Ya. Kalau motong video gimana? Aku belum bisa motong. Sama begitu juga. Oh, motongnya. Oke. Motong, klik di bagian yang tadi video tadi. Oke, sudah. Terus geser videonya. Ya. Mana yang mau dipotong? Contohnya yang terakhir sedikit. Nah, terakhir sedikit, silahkan geser dulu sampai terakhir misalnya. Ya. Nah, ini saya juga yang panjang juga punya saya. Nah, oke. Terus di bawah itu udah diklik toh, di bawah itu ada yang tadi ada format segala macam, ada bagi.
Bagi. Ditutupi. Stop. Overlay. Apa tuh? Bukan. Beku. Nah, Ganti. paling kiri. Oh, bagi ya. Baginya diklik. Ya. Bagi. Nah, udah diklik baginya. Ya. Terus itu kan udah kepotong tuh. Ya, ada tanda putih di ya, video. Kanan kiri. Ya, diklik di video yang tadi dipotong, yang mau dipotong. Diklik. Klik video yang mau dipotong. Udah. Videonya udah terkotak sama garis putih itu ya. Terus dihapus. Oh iya. So ya. Nah, nanti kalau ada yang nggak ngerti Bu Ima tanggung jawab dulu ya. ya. Dan tidak ngerti ya caranya ya. Motong caranya ya. Oke. Nah, itu nanti di situ juga ada transisi di CapCut itu. Ya. Udah tahu belum yang CapCut transisinya? Ya, cuma tahu ditampilkan. Maksudnya? Transisi maksudnya Mas Abdi ngajari, kan belum tahu. Oh ya. Tapi belum ahli. Ya udah nanti aja kita lanjutkan ini dulu. Oh ya. Oke. Nah, ini Facebook. Facebook sama juga prinsipnya, tapi saya lewati aja nih. Tapi menurut saya ini sama kayak tadi. Penjelasannya sama. Nanti tinggal Bapak Ibu baca aja kira-kira ini berapa. Sebenarnya Facebook itu semua ukuran bisa, ya. Facebook semua ukuran bisa nih. Ada horizontal, ya kan? Ada full portrait, vertikal. Vertikalnya bisa ada 2 nih. 2:3, 4:5 atau square. Jadi pada dasarnya kita sebenarnya yang kita sering lakukan itu ya paling kalau nggak horizontal, vertikal atau square. Atau square itu jarang. Jadi misalnya Bu Ima mau bikin untuk Instagram tapi juga untuk Facebook ya nggak usah dipotong, langsung aja nggak apa-apa gitu ya. Aman. Ya untuk YouTube langsung ke Facebook aman karena dia sebenarnya bisa untuk semua. Yang harus kita perhatikan memang untuk di Instagram karena Instagram itu tidak bisa semua. Itu. Nah, ini YouTube. Kalau YouTube memang bisa banyak, dia bisa berdiri atau bisa vertikal, bisa juga horizontal, bisa juga sama prinsipnya kayak Facebook, cuma nanti ada ruang kosong di situ. Ya, nggak apa-apa sebenarnya nggak masalah. Tapi yang penting kan orang bisa lihat. Cuma nanti akan kelihatan kurang menarik sebenarnya. Tapi YouTube bisa sih untuk yang vertikal maupun yang horizontal. Twitter juga relatif sama, tapi sebenarnya dia ada aspeknya. Cuman yang menurut saya Twitter pakai yang sederhana aja. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan pakai yang ukuran 1x1 atau 4x3 itu aja. Jadi tidak terlalu ribet. Jadi yang dipakai di Instagram pakai di Twitter itu bisa. Dia agak mirip dengan Instagram, ada keterbatasan. Ini yang LinkedIn ya. Kalau LinkedIn Bapak Ibu saya rasa kayaknya belum banyak yang masuk di situ. Saya sarankan kalau mau masuklah. Tapi ini untuk pribadi. Tapi kalau untuk sekolah mungkin kurang ya karena ini kebanyakan untuk profesional ya. Tapi kalau sekolahnya mau dipromosikan di sini silahkan ya. Nggak masalah sebenarnya gitu. Tapi kayaknya sih nggak masuk ke istilahnya ke target pasarnya nggak masuk. Nah ini cara membuat video kita yang paling penting adalah membuat cerita dulu. Saya tidak terlalu menyarankan Bapak Ibu membuat detail seperti ini, tetapi kalau profesional seperti saya misalnya mau untuk membuat iklan TVC misalnya, saya harus membuat ini supaya detail pengambilan gambar itu jelas. Jadi bayangkan saja Bapak Ibu sedang mengambil gambar begini. Ya, Bapak lihat enggak ini? Bapak Ibu. Lihat ya. Ini namanya apa? Sebentar. Baterai saya kok mau habis nih. Mas Abdi bisa dibesarkan ini. Oh, ini jamnya sudah jam belum ya. Lanjut. Ini tahu apa namanya nih? Gereja. Bapak Ibu tahu ini namanya apa? Dibesarkan bisa Mas Abdi? Punya jenengan?
Besarkan raketok ya. Sing di tempatnya jenengan aja yang digedein. Keliru. Tempatnya jenengan bisa digedein. Ini saya giniin, terlalu gede nih. Kalau saya. Tapi kelihatan kan semuanya gambarnya? Kelihatan. Oke. Namanya apa ini, Bapak Ibu? Kita bergambar. Betul. Ini namanya storyboard, ya. Storyboard. Jadi setiap kali Bapak Ibu lihat iklan di TV atau mungkin apa namanya iklan apapun juga di Videotron atau mungkin di YouTube, ya. Pada dasarnya kalau zaman dulu, ya, sekarang juga masih dilakukan, adalah membuat storyboard dulu, ya. Jadi membuat cerita di sini. Ya, kenapa harus dibuat? Karena memang kita harus menentukan. Jadi tidak setiap angle atau tidak setiap gambar itu bisa digunakan atau mungkin anggap aja misalnya begini. Bapak Ibu bisa membayangkan nggak bahwa iklan di TV itu misalnya dengan durasi 2 menit itu harganya 1 miliar. Hah? Bapak Ibu pernah percaya nggak itu? Enggak. Nggak percaya. Mbak, Ibu Ima ini nggak percaya nih emang nih. Harganya segitu. Harganya memang segitu. Jadi iklan di TV itu segitu gitu loh. Ya ampun. Dulu saya nggak tahu sekarang, tapi harganya bisa segitu gitu. Selama 1 menit itu atau 3 menit malahan itu harganya bisa 1 miliar gitu. Ya. Maka gimana coba? Kalau durasinya 1 sampai 3 menit, maka kita harus benar-benar mengambil gambar yang terkurasi, ya. Tahu maksudnya terkurasi kan? Gambar itu, angle itu harus benar-benar yang sesuai kita butuhkan. Kalau tidak, ya itu mubazir, artinya kita yang rugi gitu loh, ya. Pesan kita tidak nyampe gitu. Karena kita pikir, waduh ini kan semua harus masuk, enggak gitu, ya. Jadi yang kita pikirkan adalah angle apa yang harus masuk di video itu. Paham Bapak Ibu? Ya. Sehingga tidak sembarangan, wah ini gambar yang podo, posisinya podo, ditaruh di sama atau mungkin ditaruh lagi, pasang lagi, kan nggak mungkin. Misalnya nih, di sini nih ada gambar pohon nih. Ya, di bagian pertama nih ada gambar pohon kan? Nah, ini kalau gambar pohon ini saya taruh dengan durasi misalnya 2 menit kelamaan gitu loh. Ya. Maka saya tadi bilang kalau kita mau membuat video, ya, standarnya itu 6 detik. 6 detik. Ya ampun, berarti cepat banget ya. Cepat, dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sebenarnya cukup sebenarnya. Jadi kalau di dunia jurnalistik 6 detik itu supaya ukurannya kecil dan masih bisa dilihat dengan bagus, atau artinya orang masih bisa ada waktu untuk melihat, ya. Tetapi juga kalau dikirim tidak terlalu berat dan ya nggak terlalu cepat juga gitu. 6 detik masuk, lalu kemudian ada gambar di sini pohon-pohon ya, pohon-pohon cemara ya. Ini 6 detik juga paling gitu. Ya. Kalau modelnya tanpa transisi, tadi disebut sama Bu Inta tadi namanya cut to cut saya nyebutnya ya. Lalu ambil gambar dari atas nih, ini biasanya pakai drone ya, ini jalan terus samping kiri dan samping kanan kan pohon-pohon nih. Ini 6 detik juga biasanya. Coba aja Bapak Ibu perhatikan, coba dihitung per scene itu ya. Per scene nih istilahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya video-video di TV atau mungkin di mana gitu, coba dihitung ya. Kalau dia mungkin agak lama dikit, ya bisa jadi lama dikit. Kadang-kadang malah diulang-ulang. Tapi sebenarnya dia nggak punya istilahnya stok sebenarnya. Jadi ini Bapak Ibu lihat ada berapa frame di sini? Ada berapa gambar di sini? 0 lupat mau 6 0 lupat 6 ping 4 24 termasuk yang terakhir ini ada tangan nih ya. Inilah yang disebut dengan stock shot gitu ya. Stock shot.
Jadi stock, shot. Shot itu syuting ya. Shot syuting. Stock itu ya stock gitu loh. STOCK. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mengambil gambar, ambillah stock shot yang banyak. Nah, stock shot itu jangan sama ambil gambarnya. Semua sisi, terutama yang bergerak, ambil saja. Itu untuk memperkaya video kita. Ya, supaya video kita bagus. Kalau videonya diambil video misalnya Bu Ima ini lah begini, ya nggak bagus. Dia cuma diam matanya melotot gitu kan, nggak lucu ya, nggak asik gitu ya. Dan kalau dia lagi bergerak begini, nah ini bagus. Apalagi dia suruh joget-joget misalnya. Nah itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Jadi ambil gambar yang kalau perlu orangnya itu disuruh bergerak gitu loh. Kita setting saja ya. Misalnya nih ada peristiwa nih yang terjadi, setelah itu misalnya apel pagi gitu, apel. Ya. Di depan gitu misalnya. Ya, oke. Nah. Terus angle yang apik yang bagaimana coba? Satu, angle seluruhnya diambil. Jangan dari belakang, ingat ya, ambilnya jangan dari belakang. Mukanya harus kelihatan. Satu itu angle keseluruhan itu satu aja. Ya. Terus yang paling bagus itu detailnya. Ya. Detailnya itu apa? Mukanya misalnya, ya kan? Terus tangannya itu harus ditunjukin detail. Jadi didekatkan kameranya di tangannya, kakinya misalnya, kakinya mungkin ono seran nganggo sepatu misalnya misalnya, kemungkinan kan nggak ada. Ya, atau mungkin sepatunya mereknya beda, nggak apa-apa. Jadi kakinya kelihatan, ya. Tapi jangan lupa mukanya pemimpin upacara juga harus kelihatan gitu. Harus diambil gambar, ya. Mukanya pemimpin upacara, mukanya para guru yang ada di sampingnya misalnya, terus anak-anak gitu ya dari depan. Kadang-kadang kita pakai dari belakang kok. Nah, harus dari depan, maka harus disepakati. Ada Bapak Ibu yang memang bertugas untuk mendokumentasi, boleh untuk bergerak kemana saja. Jadi itu diberi hak untuk itu. Kalau di protokol kepresidenan juga ada orang-orang yang bertugas untuk muter-muter begitu ada, nggak masalah gitu. Jadi bahkan dia mendekati presiden untuk nyuting nggak masalah gitu. No problem. Jadi nggak usah khawatir bahwa ada satu guru misalnya bertugas untuk muter ngambil gambar, dia dari depan, dari belakang, kiri, kanan, samping, tengah misalnya boleh saja. Dan itulah cara bekerja fotografer, videografer atau wartawan begitu. Jadi gambar yang kita ambil tidak terlalu jauh, tetapi bisa close up, bisa dekat dan enak. Jangan membiasakan ambil gambar dengan menggunakan zoom ya, karena kualitasnya jelek biasanya. Ya, kan menggunakan zoom, nanti kualitasnya bisa turun gitu. Sejauh ini bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa. Saya ada banyak hal baru ya. Ya. Okay. Alon-alon pelan-pelan kata Bu Yama sudah tua. Bu Yama sudah tahu berapa umur ya? Kalau pekerjaan tua, tapi kalau gajian sama-sama muda. Kita begitu, semua begitu di sini tuh. Wes. Oke. Dari ini ada yang ditanyakan lagi? Ini gambar, ini storyboard. Jadi kalau tidak kita buat seperti ini, mungkin di pikiran kita sudah ada gitu ya. Intinya setiap ada event atau peristiwa, kita harus punya ceritanya gitu ya. Ya, ceritanya apa ini? Saya mau bikin apa nih? Kayak tadi ya, yang di videonya Bu Inta tadi. Saya itu mau bikin apa ya gitu ya di situ. Coba saya mau tanya Bu Inta. Bu Inta, nih. Yang di video tadi Bu Inta mau bikin apa? Intinya MPLS. MPLS. Apa itu MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, itu yang harus dijelaskan di situ. Di video itu, MPLS itu tidak menjelaskan. Yang tahu kan hanya para guru dan murid. Ya. Masyarakat umum kan nggak tahu MPLS itu opo, barang opo gitu ya.
Oh iya Nah, betul. paling tidak kita jelaskan pakai narasi atau mungkin tidak disingkat secara mungkin di bawahnya mungkin pakai caption ya MPLS itu apa gitu ya. Nah, kalau dengan narasi juga lebih bagus, misalnya dimasukkan audionya Bu Inta di situ ya. Misalnya mulai bulan Juli, mulai tanggal 1 Juli 2022 Sekolah Dasar Kanisius Jimbaran mulai melakukan kegiatan MPLS. Apa tadi? Masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Dulu namanya apa ya? MOS ya? Kalau saya MOS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Lalu jelaskan aja pendek aja, pendek-pendek nggak usah panjang-panjang. Gitu. Jangan mengambil foto dari belakang, ingat. Ya, foto atau gambar, video dari belakang. Apalagi ngambil di bagian yang nggak pas misalnya, nah, gitu ya kurang menarik. Ya. Kalau misalnya kan misalnya ada nggak dengar saya. Dengar maju. Kalau misalnya Ya. kita mau shoot ke yang apa mau fokusnya tuh yang ke pembina upacaranya misal gitu. Ya, ya. Dan tapi tetap memperlihatkan situasi ketika upacara, misalnya kayak gitu ya, Mas. Ya. Jadi kan mau nggak mau kita harus shoot entah dari samping atau dari tengah belakang anak-anak karena kita fokusnya ke pembina upacaranya. Itu Ya. apakah nggak apa-apa gitu? Boleh, nggak masalah. Bu Inta di tengah aja, di tengahnya anak-anak itu, di tengah itu kan bisa itu. Depannya anak-anak, persis masuk di barisannya anak-anak ya biarin aja. Anak-anak biarin aja kan nanti harus sepakat ya di sekolah itu sepakat bahwa ada satu orang yang misalnya bertugas untuk muter tadi. Gitu. Jadi kalau ada yang muter semuanya nggak masalah gitu loh. Maksudnya semua merasa oh ini memang tugasnya gitu. Ya. Kalau misalnya tidak ada kesepakatan nanti bingung nih Bu Inta ngapain muter-muter di situ ngambil gambar ya ke depan ke belakang nih ngapain gitu ya karena ya namanya sekolah atau guru kan tidak tahu ini sebenarnya kayak gini nih SOP-nya wartawan sebenarnya atau SOP yang harus memang umum gitu ya gitu umum dikerjakan seperti itu biasa gitu. Bahkan kalau mau mendekat ke pembina upacara juga bisa, nggak masalah. Ke depannya persis juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin berapa meter, misalnya 1 meter, 2 meter lah ya. Cukup lah 2 meter sampai gitu. Ya. Iya Mas, makasih. Sama-sama. Ini Bu Ima, ini kita sampai jam berapa Bu Ima? 11 kurang 1/4. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lihat tadi buat transisi tadi? Transisi nanti kan ini belum. Ini kan kita belum mau bikin. Oh belum ya. Ini masih cerita. Jadi cerita harus punya ya, harus ada cerita dulu. Tadi misalnya, ini sekarang saya pengen Bapak Ibu sekalian membayangkan cerita apa yang mau dibikin. Untuk nanti kita kan dari Senin ketemu lagi ya. Senin apa Selasa ada acara enggak Bu Senin? Terserah. Saya pengen supaya Bapak Ibu membuat satu video, maaf, Bapak Ibu membuat satu video bebas nih ya, bisa ngambil bahan dari yang ada di rumah, di sekitar atau di sekolah. Ya. Videonya pendek aja, 5 menit. Video pendek. Kelas tinggi pulang jam berapa Bu Inta? 12.50 itu pulang jam berapa? Berarti 12:30. Ya, coba sekarang masing-masing menuliskan apa yang mau dibuat. Ya. Menuliskan apa yang mau dibuat. Ya, video ceritanya apa? Cerita tentang apa? Ya tulis di itu grup aja no. Ya makanya ditulis. Makanya ditulis. Lah nek ditulis terus piye coba? Oh, Bu Ima ini lucu ya. Ayo, biar coba.
Nanti saya akan semua. udah ditulis belum? Belum loh. Saya belum lihat loh, belum baca loh. Ini satu apa semua Mas Abdi? Satu-satu. Oh, satu orang satu. Iya. Oh, satu orang satu. Oh, mantap nih ini. Iya dong. Ya iyalah. Oh, gampang kok gawe kok. Nanti 5 menit aja. Bu Winda ini kita Bu Winda ora dikai tugas guyu-guyu. Aku pembelajaran kelas 1. Bikinnya nggak usah susah-susah, yang gampang aja dulu. Kegiatan cuci tangan. Sunati video ketika upacara bendera. Coba ditulis di grup ya. Di grup pembelajaran. Besok buat satu video. Kegiatan cuci tangan ya. Ya boleh. Grup medsos. Ini apa namanya? Ada apa? Tentu. Saya sudah. Ya, ditulis di grup Pak Adi. Video yang udah ada boleh nggak? Video yang udah Video yang apa? Yang sudah pernah dibuat boleh. Boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti ceritanya beda loh. Iya, betul. Beda loh. Bikin lagi aja Bu Inta. Oh ya, siap. Supaya latihan. Gampang kok, bikin video gampang. Ya sederhana aja, sederhana, nggak usah yang rumit-rumit. Misalnya nih, contohnya nih ya, anak saya sedang belajar misalnya, belajar matematika atau belajar apa aja. Anak yang punya anak belajar misalnya, anak sedang belajar, atau mungkin suami sedang nanam tanaman misalnya, nanam pohon mangga misalnya, ya judulnya, atau mungkin kumpul rapat di rumah Pak RT, ya rapat di rumah Pak RT, atau rapat guru misalnya, atau latihan menari misalnya, anak-anak sedang latihan menari. Jadi ini proses redaksi, ya proses redaksi yang biasanya terjadi. Ini begini salah satunya tahapannya. Jadi masing-masing menentukan dulu apa saja nih ya yang kira-kira bisa dibuat ya videonya. Itu maksudnya gimana? Coba jelaskan. Kalau di kelas 1 itu kan pertama ada doa, kemudian ada yel-yel, kemudian mulai pembelajaran, kemudian nanti kalau anak-anak sudah bosan yel-yel lagi, kemudian ada pembelajaran di luar kelas, ada istirahat makan bersama gitu. Oke, bagus, itu menjelaskannya seperti itu. Benar. Terus saya mau tanya lagi nih, siapa nih? Bu Santa. Bu Yamah. Sorry, Bu Yamah dulu nih yang kedua nih. Bu Yamah. Kegiatan cuci tangan sebelum masuk lingkungan sekolah. Gimana Bu Yamah? Mana nih gambarnya kok nggak kelihatan Bu Yamah? Nah, ini baru datang. Oh, gimana Bu? Ya, itu nanti siswa datang cuci tangan, yang akan dibuat itu langkah-langkah cuci tangannya yang betul, seperti itu. Itu saja. Oh, itu sampai aja. mengeringkan dengan tisu. Dari proses pertama, langkah cuci tangan, terus dikeringkan pakai tisu, sudah selesai. Kan nanti langkah selanjutnya cek suhu tubuh. Gitu. Oke. Ya. Oke, betul. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu Santa, siswa datang ke sekolah pagi hari, itu gimana maksudnya? Kan sebelum apa? Maskernya buka dong Bu. Maskernya buka, ya biar saya tahu. Oh ini orangnya. Biasanya kan setiap pagi kan anak-anak ada yang diantar, ada yang berangkat seminar. Diantar sama siapa?
Oh, ya berarti gambarnya ada ya. Ya. Gambar orang tua mengantar ada. Oke, terus? Terus banyak yang kan setiap saya berangkat sekolah itu banyak anak-anak yang berjalan di sepanjang jalan bareng-bareng sama teman-temannya itu sebelum masuk ke lingkungan sekolah. Ya. Berarti itu gambarnya ada ya, Bu ya, nanti di situ. Oke, terus apa lagi? Sudah. Kan anak-anak masuk gerbang sekolah kan perlu ada. Ya. Ya. Terus gerbang sekolahnya kan ada tuh. Sebentar. Ya. Jimbaran itu nggak punya pintu gerbang ya ampun mesake. Oh, randu itu. Oh, lah. Sekolah Ya. tanpa pagar. Ya, paling ora ono kotake iki napa jenenge papan nama sekolah itu apa kan? Papan namanya nggak ada. Ada. Oh, aku dulu pernah di Jimbaran juga, sekolah Jimbaran ngajar di situ pas apa namanya? Hari Senin itu apa namanya? Kerasulan yang gede itu ya. Gede loh sekolahnya. Papan kata bisa jelas. Ya, jadi ada anak-anak yang masuk sekolah itu perlu masuk ke lingkungan sekolah, lalu kemudian masuk ke kelas itu perlu ada baris nggak? Baris. Apel. Oh, namanya apel ya, itu perlu apelnya perlu diambil gambar. Apelnya kan sama bu guru kan atau Pak Guru ya? Ya. Nah, itu perlu diambil, gambarnya perlu diambil. Jadi ini yang namanya stock shot, Bu Santa ya. Itu namanya stock shot. Lalu anak-anak duduk itu perlu juga, Bu. Lalu masuk kelas anak-anak duduk, itu perlu diambil gambarnya. Oke. Terima kasih, Bu. Siapa lagi? Bu Inta. Sorry. Pak Ngati. Oh, ini urut yang di WA grup ini loh. Saya urutin yang di WA grup nih, Pak Sungadi. Ya. Oh, Pak Sungadi untuk kegiatan upacara bendera, kebetulan hari Senin besok perdana untuk upacara bendera. Terus gimana, Pak? Yang disyuting nanti tidak keseluruhan atau keseluruhan ya? Maksudnya dari kelas 1 dihubung sampai kelas 6, kemudian pengawas, terus nanti kegiatan pada waktu anak mengibarkan bendera, atau kayak gitu atau gimana ya? Ya, jadi ini yang perlu memang diskusi ini perlu, makanya kita ngobrol. Jadi nanti keseluruhan perlu diambil gambar. 1. Lalu masing-masing detail itu maksudnya gambar dekat ya, gambar dekat dari atau foto dekat atau video dekat, bukan foto. Video dekat muka misalnya kepala sekolah atau beliau sedang berdiri di depan atau mungkin ada pengawas misalnya ada guru-guru yang ada di samping atau di belakangnya pemimpin upacara misalnya, terus anak-anak yang sedang berbaris ya, itu masing-masing diambil Pak, hitungannya 6 detik atau 6 sampai 10 detik ya. Lalu kemudian detailnya tadi misalnya sedang membacakan apa itu diambil, mengibarkan bendera, terus sedang berbaris atau sedang membacakan dirigennya diambil videonya 6 detik juga. Lalu apalah gitu semua, berarti masing-masing detail diambil ya. Masing-masing aktivitas itu diambil gambarnya 6 detik gitu ya, ingat dari depan dan jangan terlalu jauh gitu gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Setelah Pak Ngati itu ada Bu Isti, anak TK bermain. Nanti Bu Isti Butia. Bu Isti mana Bu Isti? Halo, saya guru TK. Bu Isti, mau membuat apa tadi? Anak TK bermain. Ya, anak TK kan senang bermain nanti pas mereka bermain di video. Oke, di mana posisinya mainnya? Kan kalau anak-anak datang pertama itu pasti mainnya di luar dulu. Nanti kalau sudah masuk nanti bermainnya di dalam kelas.
Terus yang mau diambil gambar apa lagi di dalam proses itu? Nah, untuk bermain dan dari pembukaan sampai akhir itu nanti kita video. Nah, Ada yang bermain permainan di dalam dan bermain di luar. nah, ini yang perlu diketahui nih. Makanya kita perlu diskusi seperti ini. Jadi Ya. jangan diambil dari awal sampai akhir digelontorin ya Bu ya. Ya. Jadi diambil per 6 detik, lalu Ibu ngambil detailnya. Detail itu maksudnya anak-anak sedang bermain, mukanya diperlihatkan, permainannya diperlihatkan. Ya, kan permainannya ada macam-macam tuh, ya kan? Ya. Biasanya ada berapa Ya. macam? Kalau sudah keadaan normal biasanya 4 macam. Apa saja misalnya? Itu di area-area, ada area IPA, ada balok, ada alat baca tulis, ada Ya. pojok baca, macam-macam. Nah, jadi kalau misalnya ada 4, ya, 4 aktivitas itu diambil gambarnya. Ya. Oke, 4 aktivitas diambil gambarnya, entah yang ada di dalam maupun di luar maupun di dalam kelas. Lalu anak-anak yang sedang melakukan aktivitas tertentu, misalnya dia rame atau apa, diambil gambarnya. Jadi harus ditentukan ya. Dari awal kita harus menentukan ini nanti saya ambil gambar anak-anak yang bermain balok tadi, anak-anak yang mungkin misalnya bermain apa. Lalu dari awal sudah juga kita tentukan anak-anak itu bermain ada di mana, kita harus tahu. Jadi kita mengambil gambar, oh anak-anak yang di sini, oh anak-anak yang di sini, oh anak-anak yang di dalam misalnya. Mereka ngapain gitu ya, per blok gitu, atau per anak bisa. Jadi kita bisa mendapatkan detail. Detail itu maksudnya gambar. Misalnya ini gambar saya ini kan detail nih. Ya ini kelihatan saya saja. Itu. Kalau saya di layarnya Kanisius ini ada 3 nih, ada gambarnya Bu siapa? Bu Isti. Bu Isti ini ada Bu Isti depan, Pak Ngadi, terus sampingnya ada Bu Sabanisa. Bu Inta. Ini kan kelihatan nih. Jadi blok ini kalau. Jadi nggak kelihatan semuanya gitu ya. Tapi kelihatan per blok. Jadi istilahnya nanti ada sebenarnya istilahnya. Closing, semi closing atau apa, tapi nanti saya ajarin. Tapi intinya detail kegiatan harus dibuat. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Isti. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Bu Tia. Bu Tia bikin ini kegiatan TK, ini kegiatan apa Bu? Ini harus tahu kegiatannya apa yang mau diambil. Kegiatan senam pagi. Oh, berarti harus judulnya ditulis senam pagi. Nah, jadi supaya jelas di dalam perencanaan nanti, misalnya nih Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan. Jadi kalau kita misalnya mau membuat aktivitas atau membuat program, maka ini harus jelas ditulis. Bukan kegiatan TK, tetapi misalnya mungkin bisa kegiatan TK ke dalam kurung senam pagi misalnya. Kayak gitu. Kayak Bu Inta nanti kegiatan siswa, ini apa nih? Itu kan belum jelas. Ya. Jadi harus detail. Kalau senam pagi gimana Bu? Mau yang diambil? Senam pagi itu persiapan anak. Oke, ada persiapan. Ada persiapan diambil gambar. Terus apa lagi? Terus gurunya kan jadi tutornya. Gurunya diambil gambarnya. Oke, terus anaknya juga diambil video sama anaknya sedang ngapain? Yang pas sedang ngapain? Pas senamnya. Oke, ya. Jadi kalau pas senam diambil pas gerakannya Bu ya, sedang melakukan gerakan dari depan ya. Kalau misalnya ada yang lucu diambil justru ya. Misalnya dia senam kok senamnya lucu gitu, diambil gambar justru malahan lebih bagus ya. Gitu. Nah, supaya ada hiburannya di video itu. Karena lalu detail-detail perlu Bu, misalnya senam apa gitu ya. Gitu aja. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu Inta nih. Bu Inta, kegiatan sekolah apa Bu ini yang mau diambil? Kegiatan dari pagi sampai pulang gitu. Maksudnya kan cuplikan-cuplikan aja itu. Banyak banget ya.
Nggak apa Nah. Mas, bagusnya aku bingung. Kalau bisa kegiatan pas pulang saja. Pas pulang aja. Ya, tadi kan pas masuk kan ada itu bus apa? Busanta Oh ya. bus apa tadi? Yang anak-anak Busanta ya. Bus apa? Busanta. Oh ya. Nah, ini Bu Inta ambil yang pas pulang. Jadi pas pulang itu harus beda dengan yang pas berangkat tadi, pas masuk ya. Ya. Mungkin pas berdoa ya kan, berdoa pas mereka berdiri keluar itu diambil gambarnya. Berdoa sendiri pas berdiri keluar itu ada ambilnya sendiri. Pas mereka berhambur keluar tuh ibu ngambil dari luar, anak-anak keluar tuh. Kalau misalnya anak-anak udah terlanjur suruh masuk lagi, masuk terus keluar coba, gitu. Gitu ya, nggak apa-apa. Misalnya nih udah telat nih, anak-anak udah terlanjur keluar semua, udah suruh masuk dulu. Terus coba anak-anak keluar lagi, ambil gambar lagi, nggak apa-apa, dibuat model gitu ya. Ya penting kan kelihatan supaya ini. Jadi itu cara-cara kita ngambil gambar. Nggak harus kita, wah ini udah terlanjur nih, nggak apa-apa kita setting lah istilahnya. Ya, itu istilahnya di setting. Jadi harus beda dengan yang masuk dan yang keluar tadi ya Bu ya. Ya. Oke, jangan lupa nama sekolahnya ditunjukkan. Ya, Mas. Oke. Terima kasih Bu Inta. Lanjut Bu Yuli. Siswa piket. Kitanya ada menghapus papan tulis, ada apa? Menyapu, terus membersihkan kelas gitu. Rencana gitu. Oh, itu apa? Kegiatan apa, Bu? Piket kelas gimana? Oh ya, boleh piket kelas. Jadi ada anak-anak yang menyapu, terus papan tulis, Ah. membersihkan meja, kaca jendela. Ya. Terus sama apa lagi? nyirami tanaman. Oke. Terus gurunya di mana? Oh, gurunya. Gurunya duduk di kursi mejanya. Biasanya itu. Gurunya ngopi di ruang guru ya. Ya, enggak. Saya cuma bercanda aja. Tapi ingat Bu, kelasnya ditunjukin ya, diambil gambar kelasnya. Iya. Jadi misalnya kelas 1, nah, di apa pintunya kan biasanya itu kan pintunya tahu? Oh, enggak ada. Adanya di mana? Ada ini manis. Oh, kalau nggak ada nanti ditaruh di keterangan videonya aja, Bu. Ya. Iya. Bahwa ini ada anak kelas 1 atau anak kelas 2 atau anak kelas berapa gitu ya. Oh, kelas 3. Oke, kelas 3. Oke, ya. Seragamnya harus juga seragamnya. Ya. Misalnya detail seragamnya mungkin ada padnya sekolah. Kanisius, nah itu penting kanisiusnya ditunjukin. Detailnya ya, gambar bednya itu di apa di sakunya itu biasanya kan ya kan tunjukin ya. Oh, kanisius gitu. Ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Yuli. Sekarang terakhir Bu Ani. Selamat siang Mas Abdi. Selamat siang Bu. Kegiatan siswa saat istirahat. Ini gimana Bu? Saya juga belum tahu buat gimana. Nanti mungkin dari ini ya kegiatan anak-anak ketika jajan apakah sudah menerapkan nilai-nilai Kanisius yang diajarkan. Salah satunya adalah kejujuran. Jadi kalau pas jajan bersamaan itu kan mungkin Pak Padi selaku penjaga sekolah mungkin agak kerepotan dalam melayani anak-anak. Jadi nanti saya amati dari situ apakah anak-anak jujur ketika mau membayar jajan yang dibelinya itu. Oke. Ya udah nggak usah rumit-rumit dulu Bu, bikin yang ada aja biasanya. Nah, misalnya gini, anak-anak kan istirahat itu kan harus keluar kelas kan ya? Iya. Nah, jadi pada saat keluar kelas diambil gambarnya. Oh begitu. Oke. Terus anak-anak kan habis keluar kelas kemana?
menuju kantin. 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 Nah, pada saat ke kantin, Ibu ambil gambar. Jadi, misalnya ditunjukkan kantinnya dulu, lalu kemudian anak-anak. Jadi, atau anak-anak pada saat masuk kantin itu ambil gambar. Terus anak-anak pada saat jajan, pada saat beli, ditunjukkan gambarnya dulu. Jadi, ada gambar anak sama gambar penjualnya. Gitu. Anak-anak pada saat setelah beli kan, dia terima barang, misalnya dia cilok misalnya. Pas makan, ambil gambarnya pas makan. Makan sendiri. Terus gambar makan bersama, misalnya sama teman-temannya. Ya, posisinya ada di mana? Posisi ada di kantin atau di luar di halaman sekolah. Nah, itu diambil gambarnya gitu. Jadi ini kita ambil angle-angle itu dulu aja satu, nanti dikumpulkan jadi satu cerita gitu. Ya. Jadi nanti mungkin ada gambar-gambar yang lain lagi yang lebih menarik atau yang lucu-lucu dimasukkan saja gitu. Ya, ingat 6 detik 6 detik, lalu kemudian lebih baik detail, jangan terlalu jauh ambil gambarnya. Oh, iya. Oke. Paham Ya. ya Bu Ani? Iya, Mas. Oke, ya. Terima kasih Bu Ani. Mas Abdi. Ya. Ini mau tanya dulu satu. Ya. Kita kan ketemu kita sepakat hari apa? Senin. Kalau seandainya Senin itu kita baru buat gambar, kita terlalu mepet ya. Jadi kita ketemu mungkin kalau enggak. Saya bebas. Bebas. Kita gini, minggu ini kita mengumpulkan video dulu, membuat video, terus kita ketemu minggu depan gitu. Boleh. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Santai aja. Ya, minggu depan kita akan atur jadwalnya pas guru-guru tidak ada acara. Begitu ya, Mas Abdi? Ya, coba sebelumnya tolong diperhatikan nih setting gambar di HP. Setting gambar di HP. Setting gambar di HP. Di kamera ya? Ya, coba masing-masing buka HP-nya. Terus di video, ambil video. Iya. Terus klik setting, setelan. Settingnya. Udah? Ada nggak yang kualitas videonya ada nggak di situ? Setelan video kualitasnya. Ada nggak? Ada yang 1080p, ada yang berapa itu? Ya? 4K, 720p gitu loh. Yang ada tulisannya itu. Yang ada 1080p. Setting video dulu, masuk video dulu, diklik videonya Bu Ima. 720p. Nah, yang dipasang itu 1080p ya Bu ya, Bapak Ibu. 1080p. 1080p atau itu 30 fps. Ya. Ya, yang dipasang itu jangan lupa. Jangan yang 720 kekecilan. Bu Ima belum bisa ya, Bu Ima ya? Belum. Coba dicari, pasti ada tuh HP ini apa ya? HP ini iPhone. Oh, iPhone, ya apa ya? Apa ya itu gimana? Oh, HP Nokia. Nokia apa Nokia? HP ini Nokia. Nokia Gulo. Nggak kurang ono kok. Oh no, masih Rano. HP ini apa coba? Coba tunjukin di sini. Setting. Coba klik videonya, Bu Ima. Videonya. Klik. Sudah. Terus setelan. Ya, nih. setelan. Ya itu di video ada setelannya. Coba ditarik atas bawah itu loh, ada nggak? Kualitas videonya itu. Ada angka 1000. Itu HP-nya apa sih? Samsung. Ah, Saya punya Samsung, Pak. Wes ya, sama kok. Samsung. HP Samsung itu memang rada-rada nih Samsung.
Oh, pancen Abdi Susanto iki kae bojone Ani Asanti kok padha. Oh, iya. Susanto Susanti. Samsul. Oke, entek. Saya. Oh, boy, pengaturan kamera. Iki to ya sak 16. Oh, Lah kok koyok ngene. Sik. Mas Abdi, Ya. nanti aja. Ini teman-teman selama nyumbang. Oh, ya wes, nyumbang sapa? Nyumbang aku. Kakak Tresman. Ya udah. Yang penting ini proses awal ini udah jalan. Bapak Ibu sudah tahu bahwa ceritanya mau apa, besok mau ngapain. Ya, ingat ya, kalau ambil gambar posisi tangan, nih lihat nih saya nih, posisi raketo. Nah, Tangannya dikempit, nempel. Oh, Nempel. Keleknya nempel di badan. Ya. Supaya tidak bergerak. Ini tangannya harus begini. Ya. oh ya. Jadi tangannya nggak bergoyang-goyang ini ya. Jangan sampai goyang-goyang, nempel aja nempel. Ini. Oke? Sehingga nggak bergerak. Oke ya. Terus kalau ambil gambar jangan bergerak-gerak, jangan banyak bergerak ya. Memang kalau di film-film itu ada gambar yang bergerak, tapi jangan membuat gerakan atau misalnya kita ngikutin gitu ya, ngikutin gambar, tahu kan ya? Ya. Misalnya kita ngambil gambar gini gitu, jangan ya. Oh, lah. Diam aja, anteng saja. ya, biar yang bergerak objeknya. Ya. Oh, yang bergerak objeknya bukan kita yang ngambil. Bukan kita, ya. Objeknya. Makanya objeknya kalau misalnya nggak bergerak, suruh bergerak. Nah kan tadi. Aduh. Wis. Minum. Aku nggak gentong gede loh. Ini loh. Lah iya. Jadi kalau kita mengambil gambar namanya istilah panning ya, panning itu mengikuti orang bergerak, itu hasilnya akan jelek. Kalau misalnya kita membuat gambar atau video untuk film nggak apa-apa. Tapi kan ini kita mau bikin video sederhana, maka jangan bergerak. Dan ingat waktunya antara 6 sampai 10 detik. Ya, 6 sampai 10 ya. Oke. Ambil fokus objek yang bergerak, objek yang melakukan aktivitas, jangan objek yang diam. Ya, oke. Oke, gitu aja dulu. Ya, oke. Terima kasih. Sementara ini cukup. Kita lanjut ke depan, nanti kita akan bicarakan lebih yang detail lagi. Ya. Oke. Ya. Cukup, Bu Ima? Cukup ya. Terima kasih Mas Abdi. Bu Winda, apakah ada tambahan Ibu Ketua Rayon Selatan? Oh, tidak. Terima kasih. Bu Yama, teman-teman. Itu tuh Bu Winda, mau ngomong. Bu Winda, mohon di-mute dulu, masih unmute. Mau bicara apa tadi? Ya, mau bicara apa? Tidak ada, terima kasih ilmunya. Oh ya, sama-sama. Ibu Kepala Rayon, Ketua Rayon Selatan. Nanti kalau ada lagi dikasih tahu Bu Ima. Winda. Ya, Bu Winda. Mesti ngintilan memang. Kerajan. Terima kasih Mas Abdi ilmunya, Bu Winda terima kasih sudah bergabung, Bu Yama, teman-teman terima kasih sudah mengikuti hari ini dengan penuh kegembiraan. Kita akan lanjut dulu dengan membuat video, kemudian kita akan evaluasi minggu depannya lagi supaya kita masing-masing bisa membuat video. Kemudian teman-teman apakah ada tambahan? Tidak. Kita komunikasi di grup aja, Bu. Oh ya, informasi di grup. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup acara ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Mas Abdi. Semoga ilmu yang kami dapatkan segera dapat kami gunakan untuk kehidupan kami di sekolah. Doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Terima kasih. Mas Abdi. Sampai ketemu. Sampai ketemu, sampai jumpa lagi. Bu Indah Terima dan kasih. teman-teman. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke.